Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Pala, NIM 19071002. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Pengaruh Praktikum Kimia Hijau pada Sikap Siswa Terhadap Kimia oleh Iwayan Redana dan kawan-kawan Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia. Adapun latar belakang dari artikel ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju di era globalisasi membawa perubahan dan manfaat hampir di semua bidang kehidupan. Contohnya, produksi bahan-bahan kimia oleh industri yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain asam sulfat, asam klorida, natrium hidroksida, aluminium klorida, tembaga sulfat, dan timbal nitrat. Bahan-bahan kimia ini tidak hanya digunakan dalam bidang industri, tetapi juga digunakan di dunia pendidikan khususnya dalam praktikum kimia. Praktikum merupakan bagian dari pembelajaran yang bertujuan agar siswa memperoleh kesempatan memverifikasi teori secara nyata. Praktikum memberikan pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah, mendapatkan kesempatan dalam melakukan pengujian hipotesis dengan merancang percobaan, merangkai alat, mengumpulkan data, mengelola dan menafsirkan data, dan mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Praktikum kimia hijau merupakan praktikum yang menggunakan bahan-bahan kimia yang aman, tidak berbahaya, murah, dan mudah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Kimia hijau memanfaatkan beberapa prinsip untuk mengurangi atau mengganti penggunaan zat berbahaya dalam merencanakan, menghasilkan, dan mengaplikasikan penggunaan bahan kimia. Definisi di atas menjelaskan bahwa pengertian kimia hijau sebagai desain produk kimia dan proses untuk mengurangi bahkan menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kimia hijau dapat juga didefinisikan sebagai desain, pembuatan, dan penggunaan produk kimia yang efisien, efektif, aman, dan ramah lingkungan. Kimia hijau yang diaplikasikan dalam praktikum mempunyai potensi dalam menciptakan suasana belajar yang aman, menyatakan bahwa dengan adanya transformasi dari praktikum kimia tradisional ke praktikum berorientasi pada prinsip-prinsip kimia hijau, terciptalah praktikum kimia yang aman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest, post-test, control group. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 4 Singaraja, Bali, Indonesia yang terdiri atas 5 kelas. Sebanyak 4 kelas diperlukan sebagai sampel penelitian dengan teknik purposive sampling. Diperoleh kelas 11 IPA 2, 3, 4, dan 5 sebagai sampel penelitian yang masing-masing memiliki jumlah siswa sebanyak 38, 38, 32, dan 36 orang. Kelas 11 IPA 2 dan 5 sebagai kelompok kontrol yang diajar dengan metode praktikum kimia tradisional. Sedangkan kelas 11 IPA 3 dan 4 sebagai kelompok eksperimen yang diajar dengan metode praktikum kimia hijau. Dengan demikian, jumlah siswa pada kelompok kontrol sebanyak 74 orang dan jumlah siswa pada kelompok eksperimen sebanyak 70 orang. Variabel bebas pada penelitian ini adalah praktikum kimia yang terjadi atas 2 level, yaitu metode praktikum kimia hijau dan metode praktikum kimia tradisional. Pada penelitian ini digunakan inventory sikap siswa terhadap kimia, hasil modifikasi instrumen yang dikembangkan. Instrumen ini terdiri atas 5 dimensi dan siswa merespon terhadap 5 skor skala Likert. Kelima skala Likert ini meliputi sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, tidak tahu skor 3, setuju skor 4, dan sangat setuju skor 5. Data skor pretest dan post-test dari hasil inventory dianalisis dengan statistika independen sampel t-test sebelum dilakukan uji T. Data diuji normalitas dan homogenitas variansnya menggunakan bantuan program SPSS. Kesimpulan dari
artikel tersebut adalah berdasarkan hasil-hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sikap siswa terhadap kimia pada praktikum kimia hijau dibandingkan dengan pada praktikum kimia tradisional. Sikap siswa terhadap kimia lebih baik pada praktikum kimia hijau daripada sikap siswa terhadap kimia pada praktikum kimia tradisional. Sikap siswa yang baik ini sangat penting dikelola agar siswa menyenangi kimia. Dengan menyenangi kimia, maka siswa akan dapat menguasai konsep-konsep kimia dengan baik. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sikap siswa terhadap kimia sangat positif dalam keinginan memperbanyak waktu belajar kimia dan ketertarikan berkarir dalam bidang kimia. Dari hasil-hasil penelitian ini, dapat disarankan bahwa guru-guru kimia dapat menggunakan praktikum kimia hijau sebagai pengganti praktikum kimia tradisional. Oleh karena itu, guru-guru perlu membuat perencanaan praktikum kimia hijau dan menyediakan bahan-bahan ramah lingkungan dengan baik agar dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap kimia.